Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua faham bahwa barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa nantinya. Ini adalah salah satu janji Allah bagi yang suka mengamalkannya. Namun bagaimana nasib orang yang tidak pernah membaca Al-Quran? Apakah dia akan dimuliakan oleh Allah? Dan dengan cara bagaimana Allah memuliakan orang yang tidak pernah baca Al-Quran? Ada satu kisah nyata menarik untuk kita dengarkan. Pada suatu malam yang kelam dan sunyi, ada seorang lelaki lewat lokasi perkuburan di dekat kampungnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan salah satu kubur yang memancarkan sinar terang benderang memancar ke langit. Meski dengan perasaan terkejut dan sedikit kaget, lelaki itu sempat terlintas dalam benaknya, bahwa kubur yang terang benderang itu adalah kubur seorang wali atau seorang ulama yang soleh. Dengan perasaan campur aduk, lelaki itu memberanikan diri mengambil sebatang kayu, lalu ditancapkanlah ke kubur yang memancarkan sinar tersebut. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan, dengan ditemani beberapa orang kampung. Lelaki itu ingin memastikan, kubur siapakah yang begitu ajaib, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah mendapat informasi tentang kubur siapa, si lelaki itu lantas berkunjung ke rumah keluarga yang meninggal tersebut. Di sana, ia bertemu dengan istri dari si ahli kubur. Lelaki itu pun menceritakan pengalaman yang dilihatnya semalam kepada istri si ahli kubur. Setelah diceritakan, anehnya, istri si ahli kubur justru merasa terkejut dan keheranan. Dia tahu, kalau suaminya bukanlah siapa-siapa. Beliau hanya seorang petani biasa, yang kesehariannya hanya pergi ke sawah. Dengan rasa keheranan dan penasaran, lelaki itu memberanikan diri bertanya kepada istri si ahli kubur, tentang keseharian yang dilakukan oleh suaminya. Setelah diam beberapa saat, akhirnya istri si ahli kubur itu teringat dengan satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suaminya. Yakni, setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil Al-Quran, lalu diciumlah Al-Quran itu serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Kemudian setelah itu, ia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti orang yang sedang membaca. Padahal, suaminya adalah seorang yang buta Al-Quran. Dia bahkan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Namun dengan tangannya, beliau meraba ayat-ayat Al-Quran itu, seakan-akan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat ia kasihi. Istri si ahli kubur itu pun berkata, bahwa ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Suaminya berkata, "Tuhanku, ampunkanlah saya kerana saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu ini. Jangan sampai engkau hukum saya di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu. Saya tidak bisa bersahabat denganmu. Saya tidak bisa mengertimu. Namun saya begitu mengasihimu. Saya begitu mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa saya. Janganlah engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti." Itulah perkataan suaminya yang tak sengaja pernah didengar olehnya. Karena rasa penasaran, lelaki itu kemudian memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya tersebut. Dan benar saja, setelah lelaki itu membuka helai demi helai, Al-Quran itu terlihat lusuh bekas diraba oleh tangan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Yang lebih mengharukan lagi, setelah si lelaki itu membuka di bagian tengah Al-Quran milik si ahli kubur, ada bekas uraian sisa air mata di kertasnya. Tanda yang menunjukkan bahwa si ahli kubur sering menitikan air matanya ketika sedang membuka Al-Quran tersebut. Sampai di sini barulah terungkap betapa mulia kepribadian si ahli kubur itu. Meski tidak bisa membacanya, namun hati dan jiwanya sudah menyatu dengan ruh Al-Quran. Beliau begitu mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sebenarnya, yang artinya, beliau juga sangat mencintai Allah dengan segenap jiwa raganya. Itulah kenapa, kuburnya selalu memancarkan cahaya terang benderang di malam-malam tertentu. Seolah-olah,
Ayat-ayat Allah itu ingin menunjukkan bahwa siapa saja yang memuliakan Al-Quran dan mencintainya karena Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini merupakan tamparan keras bagi kita, yang mana di era sekarang, banyak sekali dari kita yang mungkin bisa membaca Al-Quran, akan tetapi jarang mengamalkannya. Jika kita menghayati kisah ini, seharusnya kita malu pada diri kita sendiri. Kita yang bisa membacanya, justru malas mengamalkannya. Sedangkan orang yang ingin sekali bisa membaca ayat-ayat Allah, justru malah lebih mencintai ayat-ayat Allah tersebut dengan segenap jiwa raganya, dibandingkan kita yang jelas-jelas bisa membacanya. Sebab itu, marilah kita mulai menghidupkan Al-Quran di rumah, di masjid-masjid, dan terutama di dalam diri kita sendiri. Luangkanlah waktu setidaknya setiap hari untuk membaca ayat-ayat Allah serta mengamalkan isinya. Dengan begitu maka insya Allah, hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih tentram, dan hati menjadi lebih sejuk. Semoga Allah selalu menjauhkan kita semua dari rasa malas. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.